Oke, jadi kabar selanjutnya, hari ini lagi kita fokus ke Ambalat, bos. Di mana ada informasi baru, seorang pakar yang menyebut bahwa sebenarnya klaim Malaysia terhadap Ambalat itu lemah secara hukum internasional. Nah loh, lantas bagaimanakah itu penjelasannya? Mengapa klaim Malaysia sebenarnya lemah? Setelah ini kita kupas. Kemudian lanjut, seorang pakar lainnya juga menyebut bahwa patroli militer TNI Angkatan Laut di Ambalat itu bukanlah bentuk agresi atau serangan terhadap Malaysia. Apakah alasannya? Dan sebenarnya seberapa besarkah harta karun yang tersimpan di dasar laut perut Ambalat itu? Mengapa Malaysia ngebet? Ada apakah sebenarnya? Penasaran beritanya? Cus, Markipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, seperti yang kalian tahu, sengketa Ambalat Indonesia dan Malaysia kali ini kembali mencuat ke permukaan, bos. Dan kali ini sorotan datang dari seorang pakar maritim, Kapten Marcelus Hakeng Jayawibawa, yaitu pengamat dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center atau ISC, bos. Nah, beliau pun menilai bahwa klaim Malaysia atas Ambalat itu sangat lemah jika ditinjau dari perspektif hukum internasional. Nah loh, apakah alasannya nih, bos? Oke, jadi admin kutip dari Sindo News. Menurutnya, penolakan Malaysia terhadap penggunaan istilah Laut Ambalat bukanlah sekedar masalah nama, bos, tapi merupakan strategi diplomasi maritim untuk membentuk persepsi dunia, pandangan dunia bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari mereka. Kapten Hakeng menekankan bahwa dalam diplomasi maritim, nama bukan hanya simbol. Ia adalah instrumen hukum dan politik yang dapat memengaruhi legitimasi klaim suatu negara. Dan istilah Ambalat sendiri bukan ciptaan sepihak Indonesia, melainkan sudah digunakan secara resmi dalam peta, dokumen teknis, dan catatan diplomatik sebagai representasi klaim sah Indonesia terhadap wilayah kaya sumber daya minyak dan gas di blok ND6 dan ND7. Nah, sebaliknya, beliau katakan Malaysia sendiri malah mengandalkan peta baru tahun 1979 yang secara sepihak memasukkan Ambalat ke dalam zona ekonomi eksklusifnya dan menyebutnya sebagai bagian dari Laut Sulawesi. Bahkan lebih jauh, mereka kerap mengaitkan klaim ini dengan putusan Mahkamah Internasional ICJ tahun 2002, bos, yang memenangkan mereka dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun ternyata, disinilah letak kelemahan Malaysia. Nah, Kapten Hakeng menyatakan bahwa putusan ICJ 2002 itu sebenarnya hanya memutuskan kepemilikan dua pulau kecil tersebut, yaitu Sipadan dan Ligitan, kepada Malaysia tanpa menetapkan batas maritim di sekitarnya. Nah, ini dia, bos, intinya. Jadi dasar klaim yang digunakan Malaysia selama ini ternyata belum kuat. Jadi yang diakuinya hanya Sipadan dan Ligitan. Dan dalam putusan ICJ itu tidak menyebut wilayah maritimnya. Nah, ini informasi yang mantap-mantap jos nih, bos. Artinya jika Malaysia menggunakan putusan itu untuk membenarkan klaim atas Ambalat, maka itu adalah bentuk perluasan tafsir yang lemah secara hukum internasional. Tegas Kapten Hakeng. Mantap jos. Jadi bagi beliau, sikap Malaysia ini pun jelas menunjukkan pola yang terencana dengan cara mengulang narasi, memperkuatnya dengan tafsir hukum yang bias, dan mencoba membentuk opini internasional, bos. Tapi selama Indonesia terus memegang bukti teknis, peta resmi dan dokumen diplomatik yang kuat, maka klaim Malaysia atas Ambalat ini akan tetap rapuh di mata hukum dunia. Oke, lanjut. Seorang pengamat militer lainnya juga menegaskan bahwa patroli militer TNI Angkatan Laut ke Malaysia bukanlah bentuk agresi atau serangan ke Malaysia. Hal ini pun berhubungan dengan klaim Malaysia yang kemarin sepertinya diperkuat di wilayah Ambalat, bos. Maka ketika TNI Angkatan Laut tiba-tiba ntar konvoy ya kan di wilayah Ambalat, apalagi sebentar lagi 17 Agustus. Dan biasa dilakukan pengibaran bendera di mercusuar Karang Unarang. Ntar malah dibilang siap-siap mau agresi pula ya kan? Nah, jadi admin kutip dari kompas.com, seorang pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISESS, Bapak Khairul Fahmi, baru-baru ini juga buka suara, bos.
Menurutnya, kehadiran TNI Angkatan Laut di Blok Ambalat bukanlah bentuk agresi, apalagi provokasi. Patroli yang dilakukan TNI Angkatan Laut sebenarnya sudah menjadi kegiatan rutin sejak lama, dan ini merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk menjaga kedaulatan dan menunjukkan eksistensi negara. Beliau tegaskan bahwa operasi di Ambalat dilakukan secara profesional, terukur, dan selaras dengan jalur diplomasi. Dan tujuannya pun jelas, bos, untuk memastikan hak Indonesia atas wilayah yurisdiksi yang sah menurut hukum laut internasional. Ia juga mengingatkan yang penting adalah koordinasi lintas lembaga dan konsistensi narasi antar kementerian agar langkah di lapangan tidak memicu eskalasi yang tidak perlu. Jadi kalau misalnya ada yang melihat kapal perang TNI Angkatan Laut berpatroli di Ambalat, ya itu bukan itu bukan tanda mau perang, bos. Melainkan itu adalah patroli rutin yang selama ini memang sering dilakukan. Dan itu adalah simbol kewaspadaan, bukti bahwa negara kita Indonesia siap menjaga setiap jengkal wilayahnya. Tapi tetap dengan kepala yang sejuk dan mantap-mantap jos. Nah, lantas sebenarnya apa yang terkandung dalam perut Ambalat ini, bos? Apakah memang kaya minyak dan gas atau jangan-jangan lebih kaya lagi nih? Oke, jadi dikutip dari CNBC, di bawah birunya Laut Ambalat di perbatasan Indonesia-Malaysia ini memang tersembunyi sebuah harta karun energi yang nilainya bisa membuat negara manapun tergiur, bos. Jadi berdasarkan data Kementerian ESDM, hanya dari lapangan Aster di Blok Ambalat saja, potensi cadangan minyaknya sudah mencapai 30 hingga 40 ribu barel per hari. Bayangkan, jumlah ini pun setara dengan seperempat produksi Blok Rokan, salah satu blok minyak terbesar, dan itu baru satu titik buy, bos. Belum keseluruhan area ya. Maka nggak heran sejak awal 2000-an kawasan ini pun jadi rebutan. Malaysia menyebutnya sebagai bagian dari Laut Sulawesi, sedangkan Indonesia menegaskan ini adalah Laut Ambalat. Sengketa pun makin panas ketika pada tahun 2004 Malaysia memberi konsensi eksplorasi kepada Shell, padahal Indonesia sudah menunjuk perusahaan migas Italia, Eni, untuk mengelola. Bahkan di 2010 kapal perang kedua negara nyaris berhadapan langsung di laut. Nah, kini meski tensi politiknya sudah mulai menurun, namun tarik-menarik klaim masih berlangsung, bos. Presiden Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim bahkan kemarin sempat sepakat membahas kemungkinan pengembangan bersama. Tapi ya, memang jalan menuju kesepakatan finalnya pun masih panjang, bos. Negosiasi teknis, pembagian keuntungan hingga batas wilayah, semua masih jadi bahan tarik ulur. Seperti main kelayang, bos. Siapa yang jago, dia yang menang, ya kan? Dan kini Ambalat bukan sekedar soal peta di meja diplomasi, tapi ini adalah simbol kedaulatan, sumber kekayaan energi, dan juga titik strategis di jalur pelayaran internasional. Dan selama minyak serta gas di bawah laut itu masih ada, maka ya otomatis nih, bos, Blok Ambalat bakal tetap jadi salah satu mahkota yang diperebutkan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara. Dan pertanyaannya nih, akankah Ambalat berakhir dengan perebutan keras, gesek-gesekan, atau berakhir dengan digarap dan disedot bersama-sama? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.